Salah satu tugas Majelis Ulama Indonesia adalah menjaga keharmonisan dan kerukunan intra umat beragama, khususnya yaitu umat Islam. Beberapa hari terakhir ini media diramaikan dengan pemberitaan terjadinya kericuhan dan kerusuhan pada saat pelaksanaan tabligh akbar yang melibatkan dua organisasi massa berbasis keagamaan, yaitu dua ormas Islam. Di sini perlu kita sadari bersama bahwasanya Islam sebagai agama rahmah, Islam sebagai agama yang menebarkan kedamaian dan menjaga harmoni sosial antar umat beragama dan intra umat beragama, mengajarkan kepada kita untuk bisa menerima perbedaan antar kelompok umat beragama. Kenapa? Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan bisa lahir karena perbedaan penafsiran terhadap teks keagamaan, perbedaan pengambilan dasar-dasar keagamaan dari an-nusus asy-syar'iyyah, atau perbedaan di dalam mengikuti panutan atau al-imam minal a'immah, panutan-panutan yang punya otoritas keagamaan yang diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Seyogyanya ketika kita melihat ada perbedaan, sikap yang harus dilahirkan adalah saling menghormati. Disinilah yang sering diajarkan di dalam Majelis Ulama Indonesia adalah sikap bersama dalam kesamaan dan bersama di dalam perbedaan. Al-ittihad fil ittifaq. Dan ketika ini tidak mampu dicapai, maka kita harus beralih kepada al-ittihad fil ikhtilaf. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antar umat beragama atau intra umat Islam itu memang sesuatu yang alamiah. Bahkan di antara para sahabat sangat sering terjadi perbedaan pendapat, di mana para sahabat sama-sama mendengar dari Rasulullah SAW, menyaksikan apa yang disampaikan dan dikerjakan oleh Rasulullah. Tetapi karena adanya at-tafawud di antara mereka, terjadilah perbedaan pemahaman keagamaan. Seperti kasus di mana ketika Rasulullah melewati ada seseorang yang menangis di atas kuburan. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa kasihan orang ini menangis di atas kuburan, padahal di dalam kubur orangnya sedang disiksa. Akhirnya terjadi dua sikap antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidah Aisyah menyatakan menangisi orang mati itu sesuatu yang manusiawi, biasa, asalkan tidak sampai kepada tingkat tidak terima atas keputusan Allah. Adapun apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak ada hubungannya antara tangisan yang di atas kuburan dengan siksaan di dalam kubur. Artinya yang di dalam kubur memang disiksa dikarenakan karena perbuatannya. Sementara Ibnu Umar itu mengkaitkan bahwa tangisan orang yang di luar kubur itu mengakibatkan adanya azab terhadap yang di dalam kubur. Artinya perbedaan-perbedaan seperti ini sudah biasa. Tapi yang paling penting dari setiap menyikapi perbedaan adalah kedewasaan kita. Bahwa tatkala kita bisa bersepakat dalam satu hal, ayolah kita saling menguatkan di izin Islam dan Muslimin. Tetapi ketika kita harus berbeda di dalam memahami satu persoalan, ayolah saling menghargai. Karena masing-masing ini punya landasan-landasan tertentu, punya dasar-dasar tertentu yang sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Sikap menolak terhadap berkembangnya satu paham keagamaan dan kemudian tidak bisa menerima terhadap satu amaliyah yang dilakukan oleh kelompok lain adalah sikap kebijikan di dalam kita melaksanakan ajaran agama, karena sudah menumbuhkan apa yang sering disebut dengan thirst claim. Thirst claim itu adalah klaim-klaim kebenaran, dan klaim-klaim kebenaran inilah yang kemudian melahirkan sikap ekstremisme di dalam beragama. Kenapa? Karena dia hanya memandang bahwa pemahamannya saja yang benar, kemudian tidak memberi ruang akan adanya pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh pihak lain. Maka di sini kami menghimbau kepada seluruh umat Islam dari paham keagamaan manapun, dari aliran manapun, untuk saling menjaga keharmonisan,
agar supaya tetap tercipta persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan-perbedaan paham, keagamaan, biarkan itu menjadi wilayah yang akan memperkaya khazanah keagamaan kita, dan biarkan umat memilih di mana yang akan mereka ikuti, sehingga kita, utamanya para tokoh, tidak patut ketika kita memberi contoh sebagai provokator, sebagai pemicu terjadinya konflik intra umat beragama. Karena kita harus hadirkan posisi agama yang sebenarnya sebagai pembawa rahmat, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan sosial. Sehingga apa yang sering disampaikan bahwa posisi agama, fungsi agama di satu sisi sebagai perekat sosial dan di sisi lain sebagai sumber konflik, itu bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena pemahaman umat beragama yang eksklusif, monolitik. Keyakinan akan satu kebenaran tidak memberikan ruang akan kebenaran yang lainnya. Kalau kita posisikan agama sebagai perekat sosial, sebagai pencipta kedamaian, dan sebagai pewujud ketentraman dan kemaslahatan kehidupan umat, maka sikap toleran harus selalu kita kembangkan, baik antar umat beragama, lebih-lebih intra umat Islam. Karena Majelis Ulama Indonesia posisinya adalah sebagai wadah yang mempertemukan dan mempersatukan para ulama, para zu'ama, para cendekiawan. Tentu ketika kita berbicara ulama, zu'ama, cendekiawan, intelektual, itu tidak akan berada pada satu titik faham keagamaan, tetapi memungkinkan untuk berada pada wilayah pemahaman yang berbeda. Yang paling penting adalah masing-masing siap menerima perbedaan dan mau bertoleransi dengan siapapun.